harus. Tuturnya tiup, akalnya minum. Oi. 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 Hanya orang beriman yang tahu jawab. Ulang. Tuturnya tiup, akalnya minum. Oi. Terima kasih. Salam kami dari Sanggau. Baik, yang pertama permohonan maaf dari Pak Yohanes Soto dan Ibu Salam Susana. putu Dan putihana apa? juga Awak datang kami sambut, perhitungan pulang kami kemarin dari beliau jemput gitu. menyampaikan kami sementara belum bisa Apa bergerak. foto gitu? Masih Awak datang kami sambut. awak Pulang kami jemput awak datang. Jadi memang Awak dia datang mengutus saya sudah. dan Awak Ferry datang untuk kami hadir. sambut. Pulang Saya kami. posisi ketua 1, kalau ini wakil dari negara. Baik, secara garis besar tadi sudah disampaikan Pak Marino ada di Sanggau. Kami sudah melaksanakan Isparani tingkat kabupaten, mengundang 15 kecamatan. Dan puji Tuhan, tadi kita melihat apa yang disampaikan Pak Marino itulah dia yang ada di Sanggau. Jadi misa pembukaannya meriah, banyak pastor paroki yang hadir karena semua pastor paroki kami undang dan semua camat juga kita undang. Kebetulan banyak camat Katolik jadi Luar. hadir, sebagian besar hadir, bahkan yang Muslim juga hadir tapi tidak ikut misa, mereka menunggu di tenda khusus untuk transit. Jadi camat datang membawa kontingen karena di Sanggau itu juga unik. Kalau MTQ panitianya juga ya kita orang Katolik yang banyak, camat-camatnya juga ikut. Maka sudah terbiasa kegiatan seperti itu sehingga didukunglah camat sebagai ketua kontingen, tapi juga ada ketua kontingennya dan ketua LP3KD kecamatan. Jadi saya menegaskan saja sedikit bahwa sebelum kami mengadakan Pesparani itu kami adakan rakerda, mengundang pengurus Pesparani kecamatan dan juga camatnya kita undang untuk sosialisasi akan ada pelaksanaan Pesparani tingkat kabupaten. Nah, pastor paroki juga kita undang, tapi sebagian besar tidak datang. Ada beberapa yang datang karena kesibukan para pastor sehingga memutus. Ada yang suster diutus, ada juga yang DPP Dewan Pastoral Paroki yang hadir. Dan setelah rakerda itu mulailah bergerak, kita sampaikan tanggal pelaksanaan Pesparani, kemudian semua kecamatan berlatih masing-masing karena beberapa cabang lomba itu diikuti semua kecamatan. Sehingga memang tadi disampaikan Pak Orik, beliau cukup lelah tapi menyenangkan karena melihat begitu besar antusias peserta. Pada misa pembukaan kurang lebih 1.200-an orang yang hadir karena masing-masing kecamatan itu membawa 75 orang kontingen yang resmi, tapi yang tidak resmi itu banyak. Yang resmi yang terdaftar 75, tapi segala anak cucu menantu ikut juga karena bapaknya lomba, bapaknya lomba, jadi supporternya banyak. Lalu yang berikutnya ada TOT tadi, bukan TOT tetapi apa namanya tadi itu yang setelah lomba tadi Pak, apa namanya yang Bapak pimpin audisi, evaluasi dan audisi itu Pak ya, mencari bibit-bibit dari kecamatan-kecamatan itu. Audisi ya, itu juga dilaksanakan. Jadi kami kemarin mengadakan satu saja cabang lomba paduan suara, tapi maksudnya 2. Jadi paduan suara campuran, maksudnya nanti mencari para penyanyi pria dan juga mencari penyanyi wanita. Jadi sekali mendayung itu kita bisa dapat 2 kelompok paduan suara. Harapannya seperti itu karena dari semua kecamatan, dan mudah-mudahan hasilnya yang di audisi kemarin saya dengar banyak juga yang belum sampai kepada syarat yang
suara yang memenuhi syarat. Ada yang suaranya bagus tapi tidak bisa not, ada yang bisa not tapi suaranya tidak bagus, itulah dia. Yang ada, tapi antusias peserta ini luar biasa. Jadi jenis lomba yang lain, Mas Mor tadi disampaikan Pak Marik juga benar. Jadi ada yang satu paroki, satu kecamatan, kami pakainya kecamatan karena parokinya ada 18, kecamatannya 15. Seperti di Kecamatan Kapuas itu ada 3 paroki. Maka ada yang mengutus lebih banyak peserta. Kemudian yang anak-anak juga, maskulan anak juga banyak yang mengikuti. Ada satu yang lucu itu sudah ikut lomba tapi ketika maju lalu menangis dan jurinya membujuk juga tidak bisa, orang tuanya juga tidak bisa. Akhirnya didiskualifikasi. Satu anak terlalu kecil, mungkin belum pernah tampil sehingga grogi ya. Untuk jadi catatan kami juga nanti untuk memilih jangan terlalu kecil lah anak. Biasaan mau dibutuhkan lalu nangis dan tidak bisa dibujuk. Mungkin kalau Mas Peter membujuknya juga tidak mampu. Itu. Yang lain-lain kami belum ada rencana. Artinya kami ikut saja yang provinsi dulu karena kita kemarin kan rencananya mau ada yang provinsi ini. Kita Sanggau siap saja mengikuti. Hanya kalau untuk tuan rumah persis seperti dikatakan Pak Ring tadi, kita juga belum siap untuk dalam waktu dekat, tapi dalam waktu yang agak panjang mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan, Sanggau mungkin siap jadi tuan rumah. Karena pengalaman kami pernah menjadi tuan rumah Indonesian Youth Day di Sanggau, itu bisa dilaksanakan di sana. Itu yang event nasional. Jadi kedepannya mungkin bisa, apalagi ini kan ketua LP3 Kali Sanggau, beliau bupati dan Ibu Susananya sekretaris menjadi wakil bupati, dan kita harapkanlah beliau berdua tentu lebih dekat dengan kita karena mereka memang bagian dari kita. Kita harapkan seperti itu. Catatannya seandainya kedepannya memang nanti mau menunjuk Sanggau, seandainya itu silakanlah pengurus LP3KD provinsi ini yang langsung berkomunikasi dengan pimpinan daerah di Kabupaten Sanggau. Jadi kami putusan tidak bisa untuk menyampaikan iya dan tidaknya, tetapi dari pengalaman tadi seperti Indonesia Youth Day tadi, Sanggau pernah menjadi tuan rumah, itu eventnya kan nasional. Kalau masa eventnya provinsi ini belum mampu, jadi kan itu juga menjadi catatan. Mudah-mudahan nanti pengurus LP3 Kadin provinsi kalau memang suatu saat punya keinginan untuk audiensi ke Sanggau, kami sangat menyambut baik untuk datang ke Sanggau. Entah tahun berapa nanti pelaksananya itu soal lain, tapi paling tidak di masa kepemimpinan Pak Yohanes Toto dan Ibu Susana. Mungkin begitu saja dari Sanggau untuk sementara. Atas perhatian kita semua diucapkan banyak terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel. Terus kami beri kesempatan kepada LP3KD Tanda. Siap ya. Ya, terima kasih. Adil kata ino bacuramin kak sarga bahasa naga jubata. Harus. Selamat malam, salam damai untuk kita semua. Selamat malam. Yang kami hormati pengurus LP3K Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu pengurus LP3K Kabupaten Kota yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya berat sebetulnya untuk bicara pada malam hari ini. Suasana berkabung saya. Saya seperti pada saat Juni kemarin waktu kita terdampak
Itu semangat saya 45 Pak. Untuk kali ini terbalik menjadi 54. Nah, apapun yang saya bicarakan tempo hari, pada malam hari ini saya mohon maaf Pak kepada kita semua, karena harapan saya pada waktu itu ingin menunjukkan bahwa kami Landak ini sanggup menjadi tuan rumah PES Parani Provinsi Kalimantan Barat yang pertama. Saya sudah bicarakan dengan Pak Ketua, oke, ketika terpilih, tetapi tidak terpilih, semua harapan harus muncul. Nah, kemudian kegiatan kami tahun 2024 Pak, ini kami sudah menyusun banyak agenda-agenda, termasuk rakerda tingkat kabupaten. Kami sudah menyusun beberapa kerja semua bidang-bidang, juga melaksanakan PES Parani yang seyogyanya bulan September itu harus dilaksanakan. Tetapi Kalau pergi oke lah. berkaitan dengan pilkada Landak, sehingga pada hari ini semua kegiatan itu belum bisa kami laksanakan. Mudah-mudahan ada harapan untuk muncul kembali pikiran melaksanakan kegiatan. Anggaran tersedia Pak, kami sudah punya anggaran. Nanti bagaimana untuk melaksanakan kegiatan itu. Mudah-mudahan nanti 2-3 hari ini ada ide lagi lah, mau laksanakan mungkin PES Parani tingkat kabupaten. Mungkin udah terlalu mepet Pak. Haleluya pun sebentar lagi mau datang, jadi mungkin agak sibuk Desember ini. Nah, kemudian kami juga memiliki rencana program itu, bahwa anggaran yang kami miliki ada 13 paroki Pak yang ada di Kabupaten Landak. Kami akan memberikan 1 keyboard masing-masing paroki. Itu sudah dianggarkan memang, 1 paroki 1 keyboard. Tidak main-main itu, karena anggarannya lumayan sih, banyaknya 1,5 kali pinjam Pak. 13 paroki Pak ya? Ya, 13 paroki Pak, ada 3 paroki yang baru. Nah, dalam hal ini kegiatan-kegiatan mungkin barangkali Bapak Ibu mohon maaf bersabar ya. Saya mau ngomong dengan Pak Ketua, saya rasa hati saya pilu. Mau ngomong apa lagi saya dulu. Bayangkan udah berbulan-bulan pergi pagi pulang malam, pulang subuh. Kalau saya nyampaikan hal ini Pak, baru berat. Sehingga sehari 1 dahulu untuk menyampaikan hal ini. Semalam pun saya ketemu dengan beliau. Saya bilang sabar Pak, tenang saja, tidak usah dipikirkan. Bumi masih bulat Pak, saya bilang gitu. Karena seberani saya ngomong semalam, baru semalam saya berani ngomong sama beliau, karena bumi masih bulat. Dan beliau pun santai Pak. Tetapi untuk menyampaikan hal seperti ini kepada beliau berkaitan anggaran, saya belum berani. Nah, bagaimanapun langkah kami juga punya niat Pak, karena berkaitan dengan pelaporan Desember ini agak sulit ketika dana dicairkan tetapi tidak ada kegiatan, agak susah. Karena nanti akan terjadi adendum. Saya sudah mempertimbangkan paket adendum itu, waduh, sulit benar itu untuk menghitung hal-hal seperti itu. Jadi mohon maaf ketika Landak ini untuk kali ini agak-agak pilu-pilu dikit lah Pak ya. Pak Martinus agak pilu-pilu, malu deh kata Pak. Jangan terlalu kami dipikirkan dulu Landak. Ya apabila kami dah berjanji itu ya
limpahkanlah. Nah, masalah anggaran kami untuk tahun-tahun depan, mudah-mudahan tidak ada dusta di antara kita, antara Pak Heri Saman dengan Bu Karol. Pak Heriadi sudah ada di situ, tetapi saya tidak patah semangat, akan berusaha bagaimana memperjuangkan. Saya tidak membedakan Heri Samannya, tetapi saya harus memandang umat Katolik yang ada di Kabupaten Batak. Kami siapa? Saya siap apapun yang terjadi. Saya akan berjuang untuk menghadap Pak Heriadi dengan Bu Karol. Walaupun Bu Karol tahu saya itu siapa, tapi saya tidak peduli. Dimarah itu biasa. Yang penting perjuangan kita jalan terus. Itu Pak ya, demi Katolik Kabupaten Batak. Ya, demikian Bapak Ibu, saya tidak bisa lama-lama ngomong. Akhirnya tadinya basuran Kak Soga bahasa Nata di Batak. Selamat malam. Nah, kita naik ke bawah. Mana jelas? Baik, terima kasih atas kesempatan. Enak pasti disuruhnya Selamat malam dan salam sejahtera kita semua. Kor Unum et Anima Una. Satu hati, satu jiwa. Yang saya hormati pengurus LP3K Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati pengurus LP3K Kabupaten Kota Kalimantan Barat. Untuk Kabupaten Mempawah dapat kami sampaikan ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun 2024. Yang pertama, kami mengadakan rapat koordinasi dengan kecamatan LP3K kecamatan, karena ada beberapa pengurus kecamatan yang sudah kadaluarsa, artinya habis masa jabatan, yaitu ada 6 kecamatan. Jadi ada sisa 2 yang masih berlaku sampai 2026. Jadi ada 6 kecamatan yang kami ada penyegaran pengurus. Jadi kami kunjungi, kemudian kita adakan sedikit semacam koordinasi sehingga bisa mereka bentuk kembali, mereka segarkan kembali pengurus yang belum atau habis masa berlakunya. Kadang-kadang dalam hal ini ada kecamatan tertentu yang sulit untuk mendapat persetujuan oleh aparat kecamatan. Kadang-kadang tidak disetujui, sehingga kami perlu koordinasi juga untuk membantu kecamatan yang mengalami ada masalah dalam pembentukan kepengurusan. Karena SK kecamatan kan ditandatangani oleh camat setempat, seperti itu. Karena memang seperti dalam data kependudukan, kalau dilihat dari data Dukcapil itu memang suku Melayu itu nomor urut 1, kemudian Madura itu urut 2, ketiga itu Tionghoa, Dayaknya yang keempat atau Kristen Katolik maupun Protestan dan lain-lain. Jadi memang kami di Mempawah ini termasuk yang sangat minoritas. Apalagi kami kota Mempawah, mencari orang untuk peserta KOR itu kadang-kadang tidak ketemu. Lebih banyaknya kalau di Kabupaten Mempawah itu paling yang agak mudah mencari peserta Kecamatan Sadaniang, lalu Toho lah yang agak mayoritas. Anjungan sudah 50-50. Sungai Pinyu kurang. Gereja Sungai Pinyu itu hanya beberapa kakak saja. Berpawah juga tidak begitu banyak. Apalagi Segedong dengan Jungka. Kami sudah keliling kecamatan. Kadang-kadang kami ikut ibadat juga di kecamatan. Orangnya sangat sedikit. Jadi memang sangat terbatas. Itu yang kami lakukan untuk pembinaan pengurus di setiap kecamatan. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan Pesparani yang baru saja kami lakukan
kami memang sudah melaksanakan Pesparani ketiga, walaupun dengan dana yang sangat terbatas, karena fokus kami adalah pembinaan untuk menghadirkan, membantu ya hierarki gereja agar umat itu lebih terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani seperti Pesparani ini. Karena kalau mau mengharapkan kualitas mungkin agak sulit. Kami pertama coba untuk meningkatkan kuantitas dulu, artinya partisipasi umat itu lebih banyak terlibat dalam kegiatan seperti ini. Karena kalau kita mau melibatkan orang yang sedikit untuk kegiatan sosial seperti ini kadang-kadang sulit, apalagi daerah kami yang sangat minoritas seperti ini. Jadi kegiatan Pesparani kemarin Kecamatan Jungkat masih belum mengirim pesertanya, walaupun mereka hadir, tapi karena tidak ada orang, mereka hanya mengirim WKRI-nya untuk hadir menyaksikan saja. Kalau kecamatan lain semua sudah mengirim peserta, walaupun ada yang hanya mengirim pemazmur, ada yang mengirim hanya bertutur dan sebagainya, tergantung potensi dari setiap kecamatan. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Mering, kami kategori paduan suaranya hanya PSDW dan OMK. Itu pun hanya diikuti oleh 7 kecamatan dan 5 kecamatan, tidak semua, karena orangnya sangat terbatas. Apalagi kalau mau latihan seperti di Kecamatan Sedaniang, kalau pesertanya dari stasi-stasi yang jauh, mereka akan lebih sulit lagi. Kami membawa juga itu bergabung dengan Sungai Bukit. Hilang satu. Hilang lagi. Sudah. Aku ini. Oh ya, mik. Punya aku ini selalu bagus itu ya. Memang Kak. Tes. Bagus Pak. Mau dekat ke tes. Ini kurang lagi nih. Cara pegangnya kali Pak. Pegangnya gimana gitu. Tes ya. Terima kasih. Lanjut. Jadi untuk kegiatan Pesparani yang ketiga kali ini memang pertama masalah dana. Tahun ini kami memang agak mendapat sedikit banyak dana karena kami pendekatan. Nampaknya memang kita perlu ada pendekatan dengan pihak-pihak pemerintah. Karena tahun-tahun sebelumnya kita ajukan proposal, tidak ada yang mengawal di DPR juga, tidak ada di Pemda juga, kita tidak ada orang. Dapatnya hanya 50 tahun ini kemarin karena kita audiensi ke ketua DPR-nya, audiensi ke bupatinya, akhirnya agak diberi banyak, dapat 200 seperti itu. Tinggi lah dia. Memang Habis kami. ya untuk pendekatan dana itu memang nampaknya ya harus ada ordalnya lah. Kalau tidak ada memang agak susah kita, tidak diperhatikan. Lain memang kalau di Sanggau di kabupaten yang memang mayoritas, ya kemudahan itu lebih inilah lebih mudah lah. Tetap gak dapat. Kalau kami di mana menjadi orang yang sangat sedikit ini memang perlu, makanya kami prinsipnya ada tidak ada dana kita tampilkan biar mereka tahu ada orang Katolik di Mempawati walaupun kota mayoritas seperti itu. Kita ingin tampilkan eksistensinya dulu, makanya kualitasnya Pak Mary mungkin bisa melihat agak susah dari yang agak susah dari yang berkualitas. Memang itu kondisi kami di Kabupaten Mempawah. Dan yang terakhir, memang kegiatan provinsi semua kami kirim. Mudah-mudahan tidak dari Kabupaten Mempawah yang Pak Mary bilang baca not pun tidak bisa, suaranya pun jelek. Karena memang kami sudah cukup selektif mencari siapa yang punya bakat. Oh bagus kan, puji Tuhan.
Karena memang kami cukup susah juga mencari anak-anak muda yang WFK-nya kemarin, yang kebetulan mahasiswa, makanya agak bagus Pak Merik ya. Kami kirim yang masih kuliah, yang masih muda memang. Itu terakhir kegiatannya. Untuk TOT kami juga kirim semuanya, hanya yang Gregorian ini kami paksakan karena rasa-rasanya siapa yang bisa not Gregorian atau lagu-lagu Gregorian ini. Tapi yang lain memang kami kirim semua, yang untuk TOT, paduan suara, Mazmur dan sebagainya. Ini nampaknya ada dampak untuk Vespa hari kami yang ketiga, karena pesertanya lebih banyak Pak. Dan sebelumnya tidak ada pelatihan. Jadi nampaknya mereka agak lebih semangat untuk partisipasi. Karena memang kita dorong, ya kalau memikirkan juara, ya nanti kita tidak berkegiatan. Kalau hanya kita pasti kalah nanti dengan Kota Madia misalnya dan sebagainya. Kalau kita berpikir berlomba hanya untuk memikirkan juara, ya kan saya juga sering mendengar ada Pastor Barses juga pernah menyampaikan dalam khotbahnya, ya kita pertama ya memang keikutsertaannya atau pembinaannya tidak hanya mencari juara. Memang juara ini kan hasil daripada proses pembinaan itu sendiri, dan juara adalah tampilan dari kualitas setiap orang yang berlomba. Jadi tapi pembinaan itu menjadi dasar kita, karena memang itu akan mendapatkan hasil yang baik kalau pembinaannya juga baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada